relawan juga saudara suka diskusi dan kita pendek. Mulai guys. Hai semuanya, di sini kami kelompok 4. Kami akan mewawancarai tentang karya-karya Bang Afrion nih. Di sini udah ada Bang Afrion sendiri dan kami mau nanya seputar karya-karya Abang yang sudah yang terkenal di mancanegara tadi. Amin. Dan sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing ya. Duluan dari saya yaitu saya Putri Kesina Fardide, saya Ridha Rahmani, Saya Sapar Dosi. saya Ika Ramadhani. Oke, langsung saja kita mulai ya pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan pertama akan dimulai dari saya. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Abang, apa sih yang menginspirasi Abang untuk menulis puisi? Apakah ada faktor dari peristiwa, emosi, atau pandangan hidup tertentu yang memicu kreativitas Abang? Oh iya, pastilah ya. Jadi setiap kali saya menulis itu tentu ada yang dilihat, yang dirasakan, gitu kan. Didengar, dan yang membuat kita merasa prihatin, mengalaminya, benar baru kita menuliskan itu pastilah ada. Nah, apakah inspirasi itu memang sengaja kita timbulkan atau tidak? Nah, itu biasanya akan datang dari sini. Jadi, sepanjang hidup kita, mulai dari bangun pagi, kemudian sampai malam, kan kita nggak berada di rumah terus kan, kita selalu berada di jalanan, di pasar. Gitu. Nah, dalam perjalanan kita itulah muncul tiba-tiba sesuatu yang membuat kita merasa prihatin, merasa gelisah, merasa penasaran dan merasa terganggu hidup kita. Apalagi justru terganggu, keadaan itu mengganggu perjalanan kita, itu pasti akan. Nah, itu kita tuliskan. Tapi tidak langsung kita tuliskan, kita hanya ngomong-ngomong aja tuh. Wah, ada terjadi kecelakaan tuh. Apa itu yang menyebabkan terjadi kecelakaan? Kita ngomong sendiri tuh. Dan harus bersuara supaya dia terekam. Kalau nggak terekam dia kan suara. Waduh, perempuan mati, waduh ini. Ya, cepat jalan lagi. Dari sepanjang perjalanan itulah kita selalu ngobrol terobol lah kita cakapkan sehingga bisa terekam. Lalu nanti di rumah kita langsung kita tuliskan. Kalau di situ kita tidak bawa alat tulis, ya nggak bisa kita tuliskan, makanya kita bisa di rumah. Apa yang kita lihat tadi kita tuliskan kembali dalam diary. Kalau saya diary, jadi selalu ada diary kan. Tuliskannya dalam diary. Dalam diary itu mungkin bisa selembar, 2 lembar, 3 lembar. Tergantung seberapa bisa kita menuliskan itu, mendapatkan peristiwa itu yang terjadi, yang kita lihat. Baru nanti suatu saat kalau memang kita mau menulis puisi, kita buka diary itu. Dari kata-kata diary itu kita mulai pilih kata-kata yang cocok, yang pas untuk puisi kita. Jadi puisi yang bagus itu adalah padat, ringkas, dan bermakna. Kata-kata makanya kita pilih ya. Kalau dalam diary kita sudah 3 lembar, 3 halaman, mungkin aja puisinya cuma 1 halaman. Jadi itulah prosesnya. Puisi itu kan ada kayak diksi-diksi tertentu. Jadi Abang ada nggak kesulitan dalam membuat diksi-diksi itu? Kayak kan kita, Abang bilang tadi kan menulis diary. Kalau kayak seperti kami menulis diary itu kayak menggunakan bahasa sehari-hari ya. Jadi kan Abang menggunakan diksi-diksi tertentu dalam menulis diary? Enggak, bahasa sehari-hari juga. Bahasa sehari-hari juga. Bahasa apa dan segala macam. Untuk diksi pribadi segala macam menengok dari
apa namanya kamus apa namanya SBB apa namanya kamus bahasa KBB. Jadi itu habis itu untuk memilih kata yang pas. Dan makanya sampai sekarang ada itu KBB saya itu. KBB yang asli itu nggak salah dia kulitnya hijau, ya. Itu yang keluaran obat pustaka kalau nggak ada yang asli. Yang pasti tema-tema perempuan. Jadi saya kalau nengok perempuan tuh, wah penasaran kali saya ini apa nih perempuan ini. Rupanya bencong. Kenapa? Karena saya termasuk pelindung perempuan. Jadi saya setiap perempuan diganggu saya sakitkan ya perasaan. Sakit bukan perempuan ini sakit sekali. Jadi kalau ada misalnya saya temukan di jalan tuh ada seorang laki, ada seorang perempuan berpacaran, bertengkar, perempuan nangis, saya pasti ada datang itu. Ini sebenarnya kenapa ini? Kok bertengkar? Jamin pukul-pukulan ya. Atau laki-lakinya kan jenggung, kamu ikut campur pula kau ya? Kamu apa rupanya gitu. Ya, apa tahu? Aku laki-laki, kalau kamu berapa kita berdua aja yang sama dia. Gitu. Nah, Firman tuliskan itu. Tulis dia di situ aja. Ada nggak sih puisi abang yang abang tulis itu terinspirasi dari istri abang? Enggak. Saya baik. Tidak ada yang melukai perasaan kita. Sehingga dia tidak, mungkin dia tahu kan nanti suatu macam dia pula. Karena dia selalu berbuat baik di dalam kita. Kita kalau di belakang kita nggak tahu. Makanya dia tidak pernah tertulis. Yang pernah saya tulis itu adalah perempuan di luar yang selalu membuat saya merasa sakit hati, merasa prihatin, merasa singgung segala macam. Kenapa perempuan diperlakukan begini? Apa tema yang apa? Dalam menulis puisi ini kan bang pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar abang yang abang hadapi dalam menulis puisi itu Yang terbesar. Kayaknya enggak pernah menemukan tanda yang paling besar itu paling mati lampu. Tuh, ini paling itulah. Jadi kalau mati lampu itu pun nggak begitu besar karena ada lilin, ada lampu. Kalau mati lampu kalau kita pakai apa dulu ya? Kalau sekarang tuh pakai laptop. Kalau dulu enggak. Dulu mati lampu karena kita pakai mesin ketik. Mati lampu kita pakai flash, kita pakai lilin. Kalau lampu bakar pakai lampu tepok itu segala macam. Ya bisa. Kalau kata-kata itu saya nggak mau ambil pusing. Kalau misalnya membuat puisi tiba-tiba, kan pilih katanya kan susah kan, memilih kata yang cocok, yang pas itu kan susah kan. Dan nggak dapat, ya tinggal lihat aja udah. Tinggal besok buat dan apa lagi apa namanya itu mengarang lagi, jangan lagi. Mati langkah lagi, misalnya nggak dapat lagi, datang lagi, atau tulis yang lain lagi. Jadi selalu banyak tulisan-tulisan lain, tulisan-tulisan yang tidak selesai dibiarkan, ditulis yang lain. Nah, satu ketika tulisan yang tidak selesai itu diselesaikan. Tapi akhirnya semua yang tidak selesai akhirnya selesai. Seputar karya-karya abang tentang puisi yang berjudul Bum Aku Medan. Dalam puisi ini abang menggambarkan kota Medan sebagai itu entitas yang berbicara langsung pada pembaca. Jadi sini saya menanya bang, apakah dalam kata-kata di situ kan di dalam puisi itu ada kata-kata tiang-tiang baja dan betang-beton raksasa. Apakah ini kritik terhadap perkembangan
perkembangan kota yang mengorbankan sejarah dan budaya. Bagaimana tanggapan? Ya, tidak hanya bukan mengorbankan sejarah dan budaya, mengorbankan rumah penduduk. Kalau kita istilahnya tahu, kota Medan itu kan didirikan di utara Sungai Deli dan Sungai Babura. Sungai Babura. Itulah kota Medan. Yang namanya kampung dulu itu nggak pernah ada batu bata, semen, rumahnya dindingnya tepat, cuma tepat papan segala macam. Nah, di kota itu, di Kampung Medan itu dulu, rumah-rumah tepat sama papan itu dirumuhkan, diganti jadi beton-beton raksasa, tinggi besar, dan sebenarnya baja, semua yang baja semua didirikan yang macam. Itu, tapi tetap, kalaupun kalian bangun, bagaimanapun cara kalian membangun, bagaimanapun gaya kalian membangun segala macam, namanya tetap Medan. Jadi aku tuh tetap Medan. Dan aku tuh bukan Medan metropolitan, bukan Medan megapolitan. Jadi panjang-panjang nih, aku Medan tuh. Sebelum apapun bangunannya Tetap Medan. Kalian bercita-cita menjadi Medan metropolitan silakan, tapi jangan rubah aku jadi Medan metropolitan. Harus Medan aja gitu. Metropolitan itu biarlah dalam buku-buku kalian segala macam. Nah, pada bagian akhir puisi Bunga Dalam Medan itu kan ada kata-kata bukan debu jalanan. Dan apakah ini menggambarkan penderitaan yang tidak bisa dihapus di dalam kota Medan tersebut, dan apa pesan kemanusiaan yang ingin Abang sampaikan melalui gambaran bukan debu jalanan? Gini maksudnya. Kaum apa dunia nih, manusia dunia. Jadi jangan sepelekan aku, karena aku ini bukan debu yang bisa kalian embus, ya hilang, melayang, segala macam, kan tidak. Aku ini Medan. Jadi janganlah kalian sepelekan aku. Bangunlah aku, tapi namaku tetaplah Medan. Gak sih. Bacalah visinya satu. Bung, aku lah Medan. Baca. Jadi supaya bagus, jadi jelas ya. Kan di Medan sekarang ini kan masih ada juga kan tuh yang viral sekarang itu kan berarti kan menandakan Medan ini tuh lebih aman. Ada nggak sih abang terbesit untuk buat puisi tentang Medan saat ini? Belum. Karena apa ya? Pertama, kejadian itu nggak di depan mata saya. Dia cuma terjadinya di televisi segala macam. Tengok, kelihatan juga di saya. Yang kedua, kayaknya nggak menarik soal begal ini untuk bisa. Saya kurang baik karena justru nanti itu menjadi orang-orang yang selain pembegalnya merasa terkepala, menjadi sejarah dalam negara. Tetapi soal kematiannya bisa jadi kan, korbannya bisa jadi. Jadi bukan si pembegalnya. Bagaimana di jalan itu sudah terpampang kematian. Begal segala macam. Tapi itu pasti akan tertulis. Sama juga dengan COVID itu sekarang masih belum saya tulis karena belum jelas dia. Masih ada atau enggak ada? Bukan masih ada. COVID itu apa sih sebenarnya? Apakah itu politik? Apakah itu sebuah
sebuah apa namanya itu ya? Enggak, sebuah apa ini? Wacana segala macam, ya, apa kaitannya untuk nakut-nakutin segala macam. Sampai sekarang belum bisa tertulis karena belum jelas, bukan saya belum jelas. Saya dulu kepingin melihat membuktikan. Jadi kalau saya bilang, Tuhan kalau saya mati kena COVID, saya ikhlas. Maka waktu itu disuruh pakai masker, saya nggak mau. Disuruh diam di rumah aja, saya tidak mau. Saya tetap jalan segala macam. Malah sering saya tanya, gimana ada korban COVID, saya mau nengok. Ya, aku udah nggak dikasih. Saya ke rumah sakit nggak dikasih masuk segala macam. Nah akhirnya saya ngalamin sendiri. Ngalamin ketika gejala COVID terjadi dan berobat ke dokter, ternyata COVID asam lambung. Tapi gejalanya COVID dan terjadi asam lambung. Berarti COVID itu kan sebenarnya flu yang mungkin tingkatannya lebih tinggi. Nah, kenapa semua disamakan? Kenapa? Jadi kematian itu kematian apa itu? Kenapa tiba-tiba orang sakit mati langsung flu COVID? Nah, ini kan belum jelas. Banyak belum jelas. Itu ada dua sih. Nah, tetapi begal-begal yang terjadi di Kota Medan itu apakah binaan aparat? Kan belum jelas juga. Emang sengaja dibina oleh aparat sehingga menakuti masyarakat supaya nggak keluar malam, apa begitu? Nah, ini kan masih kita selidiki. Jadi bang, apa pesan abang yang mau abang sampaikan kepada sastrawan-sastrawan pemula yang ingin mengembangkan karya-karyanya tapi dia masih takut untuk menceritakan karya-karyanya kepada kawan-kawan banyak? Kalau pesannya itu jangan berhenti menulis. Apa yang dilihat tulis, apa yang dilihat tulis, apa yang dilihat tulis, apa yang didengar tulis. Kita semua menulis dan ucapkan, dan nggak diucapkan. Ibarat tape recorder. Tape recorder itu kalau nggak terdengar suaranya, dia nggak terekam. Justru karena suaranya ada, maka suara itulah direkamnya. Nah begitu juga otak kita kalau nggak diucapkan, nggak merekam dia. Jadi karena kita mengucapkan, maka dia terekam. Pesan dia bisa kita buka, terekam. Para penulis pemula ya begitu. Jangan karena nggak bisa tiba-tiba mandek, nggak bisa nulis, kemudian tulis kertasnya dikoyak, dibuang, jangan. Kertasnya disimpan. Nah, karena ada satu saat ambil kembali kertas itu dan teruskan. Jadi harus berusaha dan jangan pantang menyerah gitu. Ya, itu saja. Oke, Jadi siapkanlah itu puisi 12 puisi. Puisi. Nggak terbuang dia kata-kata itu. Siapkan aja. Iya lah. Oke, demikianlah yang bisa kami tanyakan bang. Terima kasih buat informasinya yang udah abang sampaikan kepada kami, dan semoga apa yang abang sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Oke guys, demikian wawancara yang bisa kami lakukan. Dadah. Ya.